Pemirsa, lantaran sopir mengantuk, sebuah mobil minibus mengalami kecelakaan tunggal hingga terguling di Jalan HR Muhammad, Surabaya. Mobil menghantam tiang lampu penerangan jalan umum hingga badan mobil rusak berat. Di kawasan jalan Pemirsa, waspada, jangan nekat berkendara saat mengantuk. Di kawasan Jalan HR Muhammad, Surabaya, sebuah mobil minibus mengalami insiden kecelakaan tunggal. Bagian bodi mobil kiri rusak berat dan kaca depan pengemudi pecah. Mobil melaju dari arah timur Jalan HR Muhammad menuju barat di Jalan Maijen Yonosuwoyo, kawasan pertokoan Pakuwon dengan kecepatan sedang. Tiba-tiba mobil hilang kendali dan menghantam tiang penerangan jalan di tepi trotoar. Adapun pengemudi yang luka dibantu warga keluar dari mobil. Ada suara ledakan itu 2 kali. Duor, gerak. Oh. Itu aja. Berapa penumpang Pak di dalam? Nggak ada, cuma 1 aja. Oh, cuma 1 aja? 1 aja, orangnya juga nggak apa-apa kok. Proses evakuasi mobil yang terguling dilakukan petugas di Sub Kota Surabaya. Dari Surabaya, Tambayong iNews melaporkan. Pemirsa, truk kontainer menabrak 2 mobil di pintu tol Tanjung Mulia, Medan. Truk diduga melaju kencang dan remblong saat mendekati gerbang tol. Meninggal itu yang mati masih. Ador. Detik-detik kecelakaan beruntun terekam kamera video amatir. Sebuah truk kontainer nyelonong di pintu tol Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara. Truk baru berhenti setelah menabrak 2 mobil pribadi yang tengah mengisi kartu uang elektronik selepas gerbang tol. Truk diduga melaju kencang di jalan tol dan remblong saat mendekati pintu tol. Katanya remnya blong dari sana mau keluar. Dia nabrak mobil dam, cuman nggak berhenti juga. Jadi ada mobil pribadi parkir di sini, kemudian ditabrak. Makanya seperti ini. Yang ditabrak apa Bang? Pribadi. Mobil pribadi. Yang di mobil pribadi ada korban Bang? Nggak ada. Nggak ada. Truk kontainer melaju dari Tanjung Murawa arah pulang ke gudang di kawasan Titipapan, Medan. Sopir truk bernama Gultom luka pada bagian kaki dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara kedua mobil yang ditabrak dibawa ke kantor Jasa Marga Tanjung Mulia. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Memasuki masa tenang pilkada, ratusan alat peraga kampanye dicopot dan diturunkan. Bahkan, petugas terpaksa menggunakan mobil tower crane untuk melepas baliho besar milik pasangan calon. Petugas gabungan dari Satpol PP dan PPSU Kelurahan Menteng menertibkan alat peraga kampanye APK yang masih terpasang di jalan-jalan kawasan Jakarta Pusat. Beragam alat peraga kampanye berupa poster, baliho, spanduk hingga stiker dilepas dan diturunkan. Bawaslu telah memberikan teguran kepada semua tim ses paslon agar melakukan penertiban secara mandiri. Bawaslu Kota Bekasi juga melibatkan petugas gabungan Satpol PP serta TNI Polri untuk menertibkan alat peraga kampanye di sepanjang jalan protokol Kota Bekasi. Petugas bahkan terpaksa menggunakan tower crane untuk menurunkan baliho raksasa milik pasangan calon. Penjabat sementara atau PJ Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad menyatakan akan menindak tegas ASN Kota Bekasi yang melakukan kampanye dan mendukung salah satu paslon di masa tenang. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jawa Timur bersama Satpol PP menertibkan seluruh alat peraga kampanye di Kota Surabaya. Penertiban dimulai dari Jalan Panglima Sudirman hingga Jalan Darmo, Surabaya. Sejumlah tim ses paslon juga terlibat menurunkan alat peraga kampanye yang terpasang. Masa tenang pilkada akan berlangsung selama 3 hari hingga pelaksanaan pemungutan suara Rabu 27 November nanti. Tim Liputan melaporkan.